Gurunya belum masuk ya? Belum. Belum.
Hmm. Eh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dengeran ya suara Ibu ya? Halo. Kedengaran. Bu, Ya, Bu. Kedengaran, Bu. Baik, kita sambil menunggu teman-teman yang lain ya. Harap Baik, bersabar. Bu. Iya, Bu. Apa kabar semuanya sehat? Baik, Bu. Sehat, Bu. Alhamdulillah sehat, Alhamdulillah Bu. kalau pas sehat semua. Alhamdulillah. Eh, kita masih materi yang kemarin, materi menggambar model dan gambar ilustrasi, karena kemarin kan kita hanya menggunakan bahan ajar dari Ibu, penyampaian dari Ibu saja. Hari ini Ibu akan menyampaikan materi melalui PowerPoint. Jadi manfaat dari PowerPoint ini semoga kalian lebih paham, lebih mengerti, dan jika memang belum ada buku atau bahan ajar kalian atau tidak mempunyai kuota untuk mencari bahan ajar lewat Google, nanti PowerPoint ini akan Ibu share ke grup WA ya, di grup kelas nanti Ibu share. Sebelum di-share Ibu jelaskan terlebih dahulu supaya kalian paham. Jadi nanti kalau kalian sudah mengikuti Gomet ini, kalian bisa lebih paham materi yang Ibu berikan. Terus materi ini nanti Ibu share di grup untuk bahan belajar kalian ya. Oke, kita tunggu 2 menit lagi ya. 2 menit lagi sambil menunggu teman-teman yang lain. Sebelumnya terima kasih kepada anak-anak Ibu kelas 8 dari kelas A sampai kelas 8A sampai kelas 8H yang sudah ikut bergabung.
jajan. Ya. Oke, kita mulai ya. Kita mulai aja ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Dari kelas 8A, Ibu absen dulu ya perwakilan ya. Kelas 8A hadir? Hadir. Ya. Hadir. 8B? Hadir. Hadir. 8C? Hadir. 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 8C? Hadir. 8E? Hadir. 8F? Hadir. Ya. 8G? Hadir. Hadir. Bu. 8H? Hadir. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Ya, nanti kalau memang ada teman yang belum gabung, nanti materinya Ibu sampaikan saja lewat PowerPoint ya di grup. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada anak-anak kelas 8A sampai kelas 8H yang sudah ikut bergabung di live teaching ini. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, yang sakit semoga lekas sembuh, yang sehat tetap jaga kesehatan, jangan lupa makan makanan yang bergizi. Pada hari ini Jumat tanggal 30 Juli 2021 penyampaian materi yaitu menggambar model dan menggambar ilustrasi. Materi ini akan Ibu sampaikan melalui PowerPoint. Berikut adalah PowerPoint-nya. Ya, menggambar model dan menggambar ilustrasi. Yang pertama adalah materi menggambar model. Terlihat ya PowerPoint-nya ya? Tidak. terlihat. Enggak, Bu. Enggak, Bu. Enggak, Bu. Tidak muncul. Enggak, Bu. Nggak kelihatan? Tidak muncul. Enggak, Bu. Enggak. Enggak, Bu. Nggak muncul. Ya, benar. Sudah muncul belum? Belum. Belum, Bu. Ya, Bu, sabar belum. ya. Sabar ya. Ya. Ya, Bu. Baik, Bu.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Poinnya ya, Waalaikumsalam. kelihatan ya? Iya, Bu. Bukan, Bu. Kita mulai materi, yaitu menggambar model dan menggambar ilustrasi. Yang pertama adalah menggambar model. Ya, untuk pengertian menggambar model merupakan kegiatan yang diawali dengan menentukan objek model. Objek model ini bisa berupa hewan, tumbuhan, manusia, atau benda-benda. Ya, yang disusun sesuai dengan komposisi, proporsi, keseimbangan, dan irama yang baik dalam satu kesatuan yang utuh. Nah, kemarin sudah kita bahas bahwa prinsip menggambar model itu adalah komposisi, proporsi, keseimbangan, dan kesatuan. Ya, lanjut, gambar model dengan objek alam benda. Ya, gambar model dengan objek alam benda biasa disebut dengan gambar bentuk. Jadi kalau kalian mau menggambar buah apel, nah buah apel itulah yang disebut dengan menggambar bentuk. Ya, nah gambar model dengan objek alam benda dilakukan dengan cara mengamati langsung objek gambar sehingga dapat diketahui struktur bentuk dan bidang gambarnya. Nah, jadi kalau kalian mau menggambar model tersebut, benda itu harus ada di depan mata kalian langsung, bukan kalian berangan-angan atau berinspirasi, berimajinasi. Itu bukan yang namanya menggambar model, ya. Jadi yang namanya menggambar model adalah langsung membuat atau menggambar model tersebut secara langsung. Kalian melihat langsung benda tersebut. Paham sampai sini? Paham, Bu. Nah, lanjut. Ya, lanjut. Prinsip menggambar model. Yang pertama adalah komposisi, ya. Komposisi yang merupakan cara menyusun atau mengatur objek yang digunakan sebagai model gambar sehingga hasilnya tampak menarik dan indah. Komposisi dapat dibuat melalui bentuk objek gambar, warna objek, jenis objek, dan latar belakang gambar. Contoh seperti ini. Yang namanya komposisi itu adalah susunan. Ya, susunan yang dibuat melalui bentuk objek gambar. Misalkan kalian mau membuat, kemarin sudah Ibu jelaskan, membuat apel di atas tatakan piring, ya, membuat apel di atas tatakan piring. Lalu bentuk apel kalian sudah mengetahuinya, sudah melihatnya, dan tatakan piringnya juga sudah kalian lihat. Nah, warna dari apel tersebut, bentuk dari apel tersebut dan tatakan piring itu kan jelas berbeda. Ya kan? Nah, ini yang namanya komposisi. Jadi dibuat melalui bentuk objek gambar. Warna objek gambar, nah jelas berbeda. Apel berwarna merah, sedangkan tatakan piring misalnya berwarna putih. Ya, paham ya? Nah, jenis objek gambar. Kalau jenis objek gambar itu apel adalah adalah buah-buahan. Sedangkan tatakan adalah benda. Paham sampai sini? Paham, Bu. Ya. Sedangkan latar belakang gambar, misalkan kita buat latar belakangnya itu, misalkan pemandangan alam. Nah, yang namanya latar belakang gambar itu berarti pemandangan alam yang ditutupi oleh gambar apel di atas tatakan. Bisa kalian sambil berpikir atau berimajinasi apa yang Ibu sampaikan? Bisa ya? Bisa. Ya, bisa ya. Semoga bisa.
Ya, lanjut. Bentuk komposisi itu ada 3. Yang pertama adalah komposisi simetris. Simetris itu seimbang antara sebelah kiri dan kanan gambarnya. Memiliki keseimbangan benda yang sama dalam bentuk dan ukurannya. Lanjut. Nah, misalkan kalau komposisi simetris ini kemarin sudah Ibu jelaskan juga, bentuk antara satu benda dengan benda lainnya itu sama. Ya, sama. Kalau mau membuat buah jeruk, berarti yang lainnya juga jeruk. Nah, itu yang namanya komposisi simetris. Paham sampai sini? Paham. Paham, Ya, Bu. semoga paham ya. Yang kedua yaitu komposisi asimetris. Kalau asimetris tidak sama baik posisinya atau ukurannya. Contoh, kalian tadi sudah menggambar buah apel di atas tatakan. Jelas buah apel dan tatakan itu bentuknya berbeda, posisinya berbeda, dan ukurannya juga berbeda. Ya, tatakan pasti lebih lebar daripada buah apel. Posisi apel di atas dan posisi tatakan di bawah apel. Nah, ini namanya komposisi asimetris. Yang ketiga yaitu komposisi sentral pusat. Ya, kalau sentral pusat kita terpusat oleh benda yang berada di tengah. Misalkan kalian membuat gambar tempat buah yang luas, ya. Kanan kirinya ada cangkir. Ya, ada cangkir kanan kiri. Kanan kiri atas bawah itu cangkir. Nah, yang kalian lihat itu adalah tempat buah karena tempat buah itu berada di tengah-tengah. Paham sampai sini? Kalau ada yang mau ditanyakan nanti ada sesi tanya jawab ya. Paham, Bu. Iya, Oke. Bu. Ya, Baik, Bu. lanjut. Selain komposisi, prinsip menggambar model lainnya yaitu ada proporsi. Proporsi adalah perbandingan ideal dan harmonis antara bagian-bagian benda yang menjadi objek model gambar yang dapat diamati. Nah, contohnya sudah ada di PowerPoint ini, ya. Ada teko, ada gelas, ada apel, terus di sampingnya ada teko 2, bentuknya berbeda. Nah, proporsi inilah menjadi satu kesatuan yang dapat diamati. Perbandingannya ideal. Kenapa ideal? Karena yang namanya gelas itu pasti membutuhkan teko. Apel dimakan membutuhkan air. Air minum dari gelas, air dari teko. Ya, teko itu ada 2. Sama tuh kalau teko itu ada 2 berarti kan memang ideal, sama-sama fungsinya sama. Ya, untuk menempatkan air di dalamnya. Lanjut. Keseimbangan, ya, selanjutnya keseimbangan yaitu keselarasan antara bidang gambar, objek gambar dan gambar yang dihasilkan. Keseimbangan hasil gambar model dapat diperoleh dengan cara membuat skala, memberi efek perspektif pada objek gambar dan sudut pandang penggambar. Yang selanjutnya adalah kesatuan, yaitu keserasian dalam pengaturan objek gambar. Benda-benda yang diatur memiliki kesan ruang, kedalaman, dan antar objek gambar saling mendukung, sehingga menghasilkan gambar yang baik. Unsur-unsur dalam menggambar model. Nah, ini jelas waktu SD kalian juga pasti sudah mempelajarinya ya, atau kemarin waktu kelas 7 pasti kalian sudah mempelajarinya juga. Unsur-unsur dalam menggambar model itu sama dengan unsur-unsur dalam menggambar.
Tentu kita butuh yang namanya titik dulu ya. Nah, dari titik itulah yang dapat membentuk sebuah garis. Ya. Jadi unsur dalam menggambar itu ada garis, bentuk ya. Garis, bentuk, bidang, tekstur dan gelap terang. Kalau kalian mau menggambar, pasti kalian membuat sebuah garis dulu. Ya, baik itu kalian mau membuat rumah, itu kan pakai garis. Ya, paham ya garis ya? Bentuk, nah bentuk apa yang mau kalian gambar? Kalau mau bentuk pohon, ya bentuk pohon itu berbeda dengan bentuk rumah. Nah itu yang namanya bentuk. Bentuk benda antara benda satu dengan benda lainnya itu berbeda. Ya, bidang. Nah, bidang itu yang berada di dalam bentuk. Bidang itu ruang. Ya, bidang adalah ruang di dalam bentuk. Sedangkan tekstur itu berada pada bidang. Ya, jadi urutannya adalah garis, bentuk, bidang, tekstur. Tekstur berada di dalam bidang. Tekstur itu ada tekstur kasar dan tekstur halus. Contohnya tekstur tembok ya dengan tekstur papan tulis jelas berbeda. Kalau tembok itu masih ada gerigi-geriginya. Tapi kalau papan tulis itu halus, licin. Nah, itu macam-macam tekstur. Ada tekstur halus dan tekstur kasar. Selanjutnya adalah gelap terang. Nah, gelap terang ini didapat dari pencahayaan. Misalkan, kalau kalian menempatkan sebuah benda menutupi matahari, ketika kalian melihat benda tersebut atau kalian foto benda tersebut, benda itu terlihat gelap. Sedangkan kalau kalian menempatkan benda tersebut berada di tepat cahaya tersebut, nah itu menjadi terang. Contoh, kalau kalian mematikan lampu di kamar, kalian taruh sebuah benda, misalkan benda itu adalah apa ya? Misalkan sebuah kotak pensil. Ya, kalian terangi dengan lighting dari handphone. Ya, kalian terangi handphone, kalian pas kedepankan, ya. Kotak pensil itu di depan kalian, handphone kalian di depan kalian, pas sedepanan dengan benda tersebut, dengan kotak pensil terlihat terang. Sedangkan kalau handphonenya kalian tempatkan di belakang, jadi kalian kotak pensilnya berada di depan kalian, handphone berada di belakang kotak pensil. Nah, ini terlihat gelap kalian melihatnya. Ya, kalian tahu gelap terang tersebut itu dari mata kalian sendiri, penglihatan. Nah, jadi kalian dapat menentukan gelap terang itu dari pencahayaan yang digunakan. Lanjut. Lanjut ya. Alat dan bahan menggambar model. Alat dan bahan menggambar model, yang pertama ada pensil, ada penghapus, kertas, pensil warna, krayon, dan cat air. Ini bisa kalian baca lagi alat dan bahannya. Jelas alat dan bahan menggambar model masih menggunakan alat dan bahan yang umum, yang seperti kalian menggambar biasa ya. Mau bisa menggunakan pensil atau menggunakan pensil warna, krayon, atau cat air. Itu alat dan bahan menggambar model. Selanjutnya, berikut contoh tahapan dalam menggambar model. Yang pertama, kalian harus mempersiapkan objek gambarnya terlebih dahulu. Misalkan, kalian mau menggambar
Misalkan kalian mau menggambar mobil, ya. Kalian mau menggambar mobil. Nah, mobil itu adalah objek yang mau kalian gambar. Kalian harus menentukan dulu apa sih yang mau saya gambar. Oh, saya mau gambar mobil lah. Nah, berarti mobil itu harus ada di depan kalian terlebih dahulu, ya, sebagai objek gambar. Lalu yang kedua, membuat sketsa. Nah, membuat sketsa ini kalian harus memperhatikannya dulu. Oh, mobil ini memiliki lampu di bagian depan, memiliki ban 4, memiliki kap mobil yang seperti ini, bentuknya seperti ini. Nah, itu kalian harus memperhatikan terlebih dahulu. Ya, lalu dibuatlah sketsanya. Membuat sketsa itu caranya dengan tipis-tipis dulu. Bukan langsung tebal ya. Yang namanya membuat sketsa itu tipis menggunakan pensil terlebih dahulu. Lalu yang ketiga, memberikan kesan gelap terang menggunakan arsiran. Ya, mana sih kalau kelihatan dari cahaya, mana sih bagian yang terlihat lebih gelap, mana sih bagian yang terlihat lebih terang. Nah, ini kalian menggunakan arsiran, ya, menggunakan arsiran. Kalau dia terlihat lebih gelap, menggunakan arsiran yang lebih tebal. Sedangkan yang lebih terang menggunakan arsiran yang lebih tipis atau tidak menggunakan arsiran sama sekali. Selanjutnya, buat detail pada setiap objek. Nah, setelah membuat sketsa, kalian buat detailnya setiap objeknya. Misalkan mau buat bentuk mobilnya dulu, atau lampunya, atau bannya, ya. Setelah itu, perjelas setiap bagian objek dengan warna sesuai model. Mobilnya mau diwarnain warna apa? Misalkan warna merah, bannya mau warna hitam, atau spionnya mau dibuat warna hitam juga boleh, ya. Setelah itu penyelesaian akhir gambar dilakukan dengan penjelasan gambar sesuai dengan karakter objek masing-masing benda yang digambar. Misalkan, oh, mobil ini punya anak gaul nih. Nah, biar kelihatan seperti mobil anak gaul harus diberi tulisan apa atau diberi gambar apa di bagian badan mobil. Nah, itu merupakan penyelesaian akhir gambar. Paham sampai sini? Paham. Ya, semoga nggak ada yang tidur atau cuma dengerin aja. Semoga kalian paham. Paham, Bu. Ya, Bu. paham. Lanjut, kita ke materi menggambar ilustrasi. Ya, menggambar ilustrasi yaitu gambar yang memperjelas ide cerita atau narasi. Tujuannya untuk memperkuat atau memperjelas atau memperindah cerita. Manfaatnya untuk menghidupkan sebuah cerita. Ya, ilustrasi. Yuk, lanjut. Objek gambar ilustrasi berupa manusia, hewan, dan tumbuhan. Ya, atau gabungan dari berbagai objek yang berbeda, disesuaikan dengan tema. Gambar ilustrasi yang baik adalah ilustrasi yang dapat merangsang dan membantu pembaca untuk berimajinasi. Misalnya, kalau kalian membaca komik, ya, membaca komik, kalian kalau cerita komik tersebut membuat kalian menarik, kalian akan mulai berimajinasi. Oh, nanti kalau misalkan saya seperti ini juga. Nah, itu yang namanya berimajinasi. Ya. Lanjut. Jenis-jenis gambar ilustrasi itu ada cerita bergambar, karikatur, kartun, komik, atau ilustrasi karya sastra yang berupa puisi atau sajak. Gambar ilustrasi dapat berwarna atau hitam putih saja. Pembuatan gambar ilustrasi dapat dilakukan dengan cara manual maupun menggunakan teknologi digital. Misalkan kalau pembuatan gambar ilustrasi dengan menggunakan cara manual, kalau manual itu digambar secara langsung oleh kalian. Tapi kalau menggunakan teknologi digital itu menggunakan komputer. Ya, nah bisa dilihat di situ ada contoh gambar ilustrasi yang menggunakan teknik digital atau komputer. Bisa kalian lihat. Nah, ini menggunakan teknologi digital. Ya, menggunakan teknologi digital. Lanjut, di sini ada contoh gambar ilustrasi dengan teknik manual.
menggunakan pulpen. Nah, ini bedanya dengan teknik digital. Kalau teknik digital kita memberi warnanya tinggal klik-klik aja, tapi kalau manual itu boleh hitam putih atau berwarna. Kalau berwarna kita menggunakan pensil warna, krayon atau cat air atau pewarna lainnya. Ya, bisa terlihat ya perbedaannya. Nah, jenis gambar ilustrasi yang pertama yaitu kartun. Ya, kartun ini dapat berupa tokoh manusia, hewan, atau cerita humor yang bersifat menghibur. Pernah kalian menonton Doraemon, Hello Kitty, terus apa lagi itu? Ninja Hattori, ya. Nah, itu merupakan kartun. Tujuannya untuk menghibur. Paham sampai sini? Paham, Bu. Ya. Ya. Lanjut yang kedua, karikatur. Ya, karikatur ini merupakan gambar ilustrasi yang dilebih-lebihkan supaya terlihat lucu atau unik, mengandung kritikan atau sindiran. Misalkan seperti ini. Ada gambar tikus, kepala tikus menggunakan jas dan dasi. Nah, itu merupakan salah satu contoh karikatur yang berupa sindiran. Itu adalah koruptor. Ya, kalau karikaturnya berupa gambar ilustrasi kepala tikus menggunakan jas dan dasi, nah itu merupakan sindiran yang berupa koruptor, memperjelas bahwa itu adalah koruptor. Ya, nah kalau yang dicontoh yang digambar di atas di PowerPoint ini bisa memperjelas bahwa dibuat orang dengan wajah yang dilebih-lebihkan, ya, dengan alis lebih ngangkat, lebih tajam, mata terlihat tajam dan bibir dilihat lebih besar. Nah, ini yang namanya karikatur, dilebih-lebihkan, mengandung kritikan atau sindiran. Paham ya? Lanjut. Ada komik, yaitu terdiri dari rangkaian gambar yang melengkapi dan memiliki alur cerita. Ya, rata-rata komik ini bersifat untuk menghibur, untuk memberi kesan yang lucu, ya. Nah, di sini Ibu kasih contoh ada komik Doraemon. Ada yang sudah pernah membaca komik Doraemon? Belum pernah sama sekali? Belum pernah. Atau komik lainnya selain Doraemon? Pernah ya? Nah, yang kalian baca itu merupakan komik. Komik adalah cerita bergambar. Jadi, komik itu ada gambar dan ada juga percakapannya. Itu yang disebut dengan komik. Ya, komik memiliki alur cerita. Alur cerita adalah rangkaian cerita, kronologi cerita. Nah, itu yang namanya komik, cerita bergambar. Selanjutnya ada karya sastra. Karya sastra ini bisa berupa cerita pendek, puisi, atau sajak. Ya, seperti contoh di sini ada gambaran dengan tulisan di bagian tertentu. Misalkan di sini ada yang tulisannya, siapa yang menganggap segala sesuatu sebagai hal yang mudah maka tidak akan menemui kesulitan. Nah, itu merupakan salah satu karya sastra yang merupakan gambar ilustrasi. Lanjut, Fignet. Nah, kalau Fignet ini merupakan gambar ilustrasi berbentuk dekoratif, berfungsi sebagai pengisi bidang kosong pada kertas narasi. Ya, artinya kalau Fignet ini adalah gambar yang tidak memiliki arti atau gambar yang tidak memiliki makna, namun dia
tempatkan di bagian-bagian yang kosong pada kertas narasi, ya. Fungsinya hanya untuk memenuhi bagian tertentu yang kosong, namun tidak memiliki arti atau tidak memiliki penjelasan. Lanjut, teknik gambar ilustrasi ada dua. Yang pertama adalah teknik kering dan teknik basah. Ya, kalau teknik kering itu adalah menggunakan pensil, arang, kapur, krayon atau bahan lain yang tidak memerlukan air. Ya, medianya di kertas. Ya, medianya di kertas. Lanjut, yang kedua, ini adalah contoh gambar ilustrasi pada media teknik kering. Ya, hanya menggunakan pensil, pena, krayon atau pensil warna lainnya yang tidak memerlukan air. Ini namanya gambar ilustrasi pada media teknik kering. Lanjut, yang kedua adalah teknik basah. Teknik basah itu menggunakan cat air, cat poster, cat akrilik atau cat minyak. Ya. Nah, kalau pada teknik basah itu menggunakan kertas kanvas. Ya, menggunakan kanvas, sedangkan tadi teknik kering hanya menggunakan kertas gambar. Kalau teknik basah menggunakan media kanvas. Tahapannya dalam menggambar ilustrasi yaitu kalian harus bisa menentukan temanya dulu. Kalian mau membuat apa sih? Misalkan tema kalian mau membuat komik, ya, mau membuat komik. Komiknya tentang perpisahan antara Doraemon dan Nobita, misalkan, ya. Yang kedua itu menentukan jenis gambar ilustrasi. Oh, jenis tadi udah ya, komik ya. Temanya adalah perpisahan. Yang ketiga menentukan irama, komposisi, proporsi, keseimbangan dan kesatuan. Kalian sudah mulai menggambar, ya. Kalian sudah mulai menggambar apa yang mau kalian gambar, terus ceritanya seperti apa. Nah, setelah kalian gambar dan sudah diberi percakapannya seperti apa, lalu kalian beri warna atau tidak perlu diberi warna, atau gambar hitam putih saja tidak apa-apa. Ya, sekian materi pada hari ini. Tetap semangat belajarnya, jangan kendor, jangan lupa mengerjakan tugas-tugasnya. Untuk untuk tugas yang 2 minggu kemarin sudah Ibu upload ya. Jadi kalau kalian sudah mengirimkan lewat WA, tidak perlu lagi mengirimkan di Classroom. Nanti kalau kalian double, malah nanti kalian kebingungan sendiri mau kirim kemana. Mending kalau udah ke WA aja atau Classroom aja. Ya, untuk tugas Jumat ini sudah Ibu upload juga di Classroom. Silahkan mau mengirimkan tugasnya lewat Classroom atau WA, dipersilahkan. Untuk tugas Jumat ini, soal ditulis berikut ABCD-nya lalu jawaban. Paham sampai sini? Paham, Bu. Ya, ada yang belum membuka tugas di Classroom? Belum ya. Yang belum nanti Saya Ibu sudah, share Bu. juga Tadi, di Bu, grup jam ya. 3. Oh, saya sudah. Oh ya, yang belum membuka nanti buka aja di grup, nanti Ibu share PowerPoint serta dengan serta dengan tugasnya. Ya. Oke. Ya. Sudah terlihat belum, Ibu? Halo? Iya, Bu. Ya, Bu. Terima kasih kepada anak-anak yang sudah menyempatkan
menyempatkan live teaching dengan Ibu, bertatap muka dengan Ibu. Minggu depan insya Allah kita live teaching lagi. Kalaupun tidak ada halangan, semoga kita selalu sehat, sehat jasmani dan rohani. Jangan lupa memakai masker, jaga jarak jika keluar rumah. Jika tidak berkepentingan, harap di rumah saja. Jika mendesak, tidak apa-apa keluar rumah, asal menerapkan 5M. Pada saat itu, akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh keluaran? Kosan Ya, keluar. boleh. Udah boleh keluar kan? Iya.